Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Sakinah dari jurusan Bahasa dan Sastra Arab. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Ilmul Aswad yang diampuh oleh Pak Muhsin MA. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang asimilasi, desimilasi, dan fonem. Saya akan menjelaskan pengertian dari materi-materi tersebut dan apa saja contohnya, kemudian apa saja jenis-jenisnya. Lalu mari kita simak slide berikut ini. Nah, untuk yang pertama, pengertian yang pertama yaitu apa sih asimilasi itu? Asimilasi adalah peristiwa berubahnya sebuah bunyi menjadi bunyi yang lain akibat dari bunyi yang ada di lingkungannya, sehingga bunyi itu menjadi sama atau mempunyai ciri-ciri yang sama dengan bunyi yang mempengaruhinya. Asimilasi sendiri merupakan perubahan bunyi secara fonetis akibat pengaruh bunyi yang berasa sebelum dan sesudahnya, sehingga perubahan bunyi tersebut dapat berdampak apabila perubahan tersebut tidak merubah makna, kemudian mengubah identitas fonem, maka bunyi-bunyi tersebut berupa alofon dan varian fonem yang sama. Itu yang disebut asimilasi. Selanjutnya ada jenis-jenis asimilasi. Perubahan asimilasi regresif terjadi jika perubahan bunyi berupa bunyi yang berubah pada posisi awal atau lebih kiri dari bunyi yang menyebabkan terjadinya perubahan bunyi asimilasi. Jadi bunyi atau font kata yang lebih awal menyesuaikan bunyi yang mengikutinya. Kemudian ada perubahan asimilasi progresif, merupakan kebalikan dari regresif, yaitu perubahan bunyi dengan bunyi yang berada di belakang atau lebih kanan mengikuti bunyi yang berada di depannya atau di kirinya. Selain dua jenis asimilasi tersebut, terdapat beberapa pelepasan atau penghilangan. Aferesis adalah penghilangan bunyi pada posisi awal. Kemudian sinkop adalah penghilangan bunyi pada posisi tengah. Dan yang terakhir ada apokop adalah penghilangan bunyi pada posisi akhir. Proses fonologi dalam bahasa Sumbawa tidak lepas dari asimilasi, baik itu penambahan, pelepasan, atau netralisasi bunyi. Kemudian selanjutnya ada asimilasi fonetis. Asimilasi fonetis yaitu penyesuaian bunyi dengan bunyi yang lain, tetapi dengan mempertahankan fonemnya, fonem yang sama. Kemudian berdasarkan pemakaran tersebut, dalam asimilasi fonetis tidak terjadi perubahan fonem, melainkan yang berubah ialah pengucapan tanpa mengubah identitas si fonem tersebut. Perubahan itu hanya terjadi di dalam pengucapan. Kemudian selanjutnya ada asimilasi fonemis. Asimilasi fonemis berbeda dengan asimilasi fonetis. Pada asimilasi fonemis terjadi penyamaan bunyi yang disertai dengan perubahan identitas fonem. Kemudian perubahan identitas fonem terjadi karena adanya pengaruh yang dominan suatu fonem terhadap fonem yang lain yang letaknya itu berdekatan. Selanjutnya ada pengertian tentang desimilasi. Kemudian desimilasi. Desimilasi adalah perubahan bunyi yang terjadi jika dua bunyi sama atau mirip berubah menjadi tidak sama atau berbeda. Desimilasi sendiri adalah proses linguistik yang dimana dua bunyi serupa atau identik yang berdekatan dalam sebuah kata menjadi kurang mirip, seringkali untuk meningkatkan perbedaan dan kejelasan dalam pengucapan tersebut. Selanjutnya ada aturan desimilasi, mengacu pada proses linguistik di mana dua bunyi serupa dalam sebuah kata menjadi kurang mirip untuk memudahkan pengucapan. Ini adalah perubahan fonologis yang mencegah munculnya bunyi-bunyi yang identik atau yang sama, sehingga meningkatkan kekhasan kata-kata tersebut dalam suatu bahasa. Contoh desimilasi adalah pergeseran pengucapan dari pilgrim ke pilgrim dalam bahasa Inggris pertengahan,
Perubahan ini terjadi karena pengucapan I dan R lebih jauh lagi, memisahkan bunyi serupa di dalam kata tersebut. Selanjutnya ada perbedaan dan persamaan asimilasi dan desimilasi. Perbedaannya itu kalau asimilasi melibatkan konvergensi suara, sedangkan desimilasi melibatkan divergensinya. Asimilasi meningkatkan kelancaran, sedangkan desimilasi meningkatkan kejelasan dan kekhasan. Kemudian kesamaannya yaitu kedua proses tersebut terjadi pada tingkat fonetik dan fonologis dalam suatu bahasa. Asimilasi dan desimilasi menunjukkan sifat penutur, upaya bawah sadar untuk memudahkan pengucapan dan meningkatkan komunikasi. Fenomena kedua tersebut berkontribusi terhadap perubahan dan evolusi bahasa tersebut. Selanjutnya ada pengertian dari fonem. Selanjutnya ada fonem. Fonem adalah bunyi bahasa yang berbeda atau mirip satu sama yang lain dalam sebuah penggunaan bahasa yang sama. Dalam ilmu bahasa, fonem itu ditulis di antara dua garis miring. Jadi dalam bahasa Indonesia, P garis miring dan B garis miring merupakan dua fonem yang kedua bunyi ini membedakan arti. Contoh, pola garis miring, pola garis miring, palang strip, parang garis miring. Fonem dalam bahasa dapat mempunyai beberapa macam lafal yang bergantung pada tempatnya dalam kata atau suku kata. Fonem P garis miring dalam bahasa Indonesia misalnya dapat mempunyai dua macam lafal. Bila berada pada awal kata atau suku kata, fonem dilafalkan secara lepas. Pada kata garis miring pola, misalnya fonem P diucapkan secara lepas yang kemudian diikuti oleh fonem O. Bila berada di akhir kata, fonem P sudah jelas tidak bisa diucapkan secara lepas. Bibir kita akan tertutup untuk mengucapkan P tersebut. Dengan demikian, fonem P dalam bahasa Indonesia memiliki dua variasi. Fonem adalah unsur bahasa yang terkecil dan dapat membedakan arti atau makna. Berdasarkan definisi tersebut, maka setiap bunyi bahasa, baik segmental maupun suprasegmental, apabila terbukti dapat membedakan arti, dapat disebut fonem. Setiap bunyi bahasa memiliki peluang yang sama menjadi fonem. Namun, tidak semua bunyi bahasa pasti akan menjadi fonem. Bunyi itu harus diuji dengan beberapa pengujian penemuan fonem tersebut. Nama fonem sendiri, ciri-cirinya adalah ciri-ciri fonem dan watak fonem berasal dari bunyi bahasa. Namun ada kalanya jumlah fonem sama dengan jumlah bunyi bahasa, tetapi akan sangat jarang terjadi. Pada umumnya fonem suatu bahasa lebih sedikit daripada bunyi suatu bahasa. Contohnya, pada pasangan kata bahasa Jawa dan bala. Kedua kata itu mempunyai makna yang berbeda karena adanya perbedaan bunyi pada awal kata, yaitu bunyi P dan B. Kata pertama berarti buah pala, sedangkan kata kedua berarti teman. Kedua bunyi itu merupakan fonem yang berbeda dan masing-masing ditulis sebagai P dan B. Selanjutnya ada jenis fonem. Yang pertama ada vokal. Vokal sendiri bunyi bahasa yang dihasilkan oleh arus udara dari paru-paru melalui pita suara dan penyempitan pada saluran suara pada glotis. Kedua ada diftong. Diftong menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu adalah bunyi vokal rangkap yang tergolong dalam satu kata, seperti ai dalam kata rantai, au dalam kata imbau. Diftong terbagi menjadi dua, yaitu diftong naik dan diftong turun dan diftong memusat. Kemudian selanjutnya jenis fonem itu ada konsonan. Konsonan secara umum dapat diartikan sebagai fonem yang dihasilkan dengan menghambat udara pada sebagian alat bicara. Yang terakhir ada kluster.
Kluster adalah gugusan konsonan dalam batas silibel. Kluster merupakan dua konsonan yang dibaca dalam satu bunyi. Contohnya drama. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.